Ya semua kemungkinan kan ada. Kalau ngomong kemungkinan, masa sih kemungkinannya orang cuma 2 kok. Kalau nggak Mas Ganjar, Pak Prabowo, ya kan? Oke lah, persennya lah. Persen ini udah masuk Juli loh, Mas Budi. Ya, kita sih masih konsisten lah. Kalau lihat angin-angin ini masih berapa? 70 lah, 60. 60 40. 60 ke Prabowo. Enggak. Aku pengen dengar Mas Budi ya ngomong. 60 ke siapa, Mas Budi? 60% ke Pak Prabowo. Oh, ke Pak Prabowo. Walaupun banyak yang bilang udah Papa 50-50 ya. Udah, kalau saya nggak lihat 50-50 karena saya udah hitung. Nggak mungkin. Ini soal kalkulasi politik. Kalau ada pilpres draw, nggak mungkin. Kalau pilpres draw kayak Piala Dunia dong, ditentukan oleh adu penalti main bola. Itu yang di luar ya kan? Ada. Tawanya itu dari hati banget itu. Gini. Tapi tugas kami adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat dalam pembicaraan ini pemimpin nasional Indonesia. Itu saja motivasi kami. Dengar terus apa yang menjadi maunya rakyat sehingga kita tidak salah melangkah. Karena langkah politik Projo Pasca Musyawarah Rakyat ini adalah bertujuan untuk memastikan capres dan cawapres yang akan kita dukung. Karena nanti kan partai politik itu ke KPU membawa nama capres dan cawapres, tidak capres doang, tapi juga satu paket capres dan cawapres. Begitu makanya Mas Ganjar dan Prabowo Mas Ganjar ini kan dalam satu perahu gitu. Dan itu kan upaya itu sudah dilakukan Pak Jokowi dalam berbagai pesan. Tapi memang perkembangan terakhir atau akhir-akhir ini jauh lebih complicated ya, karena elektabilitas mereka bersaing tipis-tipis. Kita nggak usah sebut nama, tapi pilihannya pasti Ganjar. Kalau kita lihat pemimpin itu, mesti lihat track recordnya, lihat jejak digitalnya, sejarah masa lalunya. Karena apa? Tidak bisa orang tiba-tiba jadi pintar. Tidak bisa tiba-tiba orang jadi bijak atau baik hati, nggak bisa. Orang baik hati itu biasanya kalau mau pilkada, pemilu, itu baik hati. Hampir semua orang kayak gitu. Tapi kita harus lihat jejak digitalnya, jejak perilakunya. Selama memimpin kayak apa sih Pak Ganjar ini? Dan waktu di DPR, beliau juga sangat bagus. Waktu jadi gubernur, dia luar biasa. Jadi kita satu. Kedua, ideologi. Saya kira kenapa saya milih Ganjar, karena saya satu ideologi. Saya adalah orang lama PNI. Kan nggak ada kayak Piala Dunia. Kalau bola kan jelas tuh 2x45, 90, extra time, 15x2, adu penalti. Kalau pilpres nggak ada adu penalti. Kalau pilpres ada adu penalti gimana? Dan nggak ada draw. Tapi gitu. Kan ada gocekan. Ini juga kayaknya gocekan ini lagi gocek-gocek aja nih. Ini belum ditenang, belum masuk kotak penalti nih. Kalau analogi bola nih. Masih lapangan tengah ini. Last minute. Tapi menurutku sih bukan kejutan. Kita ya maksudnya ya udah. Ya yang tahu sih bukan kejutan, tapi maksud saya publik agak terkejut. Jangan yang mikir nggak yang tahu ya kan prosesnya kan. Kejutan buat Mahfud MD mungkin. Maksudnya ya banyak kok yang begitu. Ya, oke. Dan karena kalau saya kan memaknai 2024 ini kan sebagai friendly match, karena friendly match, oke. Udahlah pertandingan persahabatan aja. Iya, termasuk sama Pak Prabowo unggul 1-2%, Mas Ganjar juga unggul 1-2%, sehingga agak sulit memang. Semakin hari semakin lama, tapi kan kita berusaha untuk itu, nggak ada salahnya kan. Walaupun kita bukannya pesimis, walaupun kami menyimpulkan agak sulit, sangat sulit menyatukan Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini dalam satu paket, karena semuanya akan berkeras. Mas Ganjar pengen PDI Perjuangan ingin menjadi capresnya, sementara Gerindra juga ingin Pak Prabowo jadi capres. Jadi sehingga menurut saya sih sulit, tapi kan kita berikhtiar, berupaya, boleh-boleh aja ya, kita nggak elok lah mengatasnamakan maunya Pak Presiden, tetapi ini kan juga bagian dari concern Pak Presiden. Jadi saya pasti pilih Ganjar yang dari PDI. Ideologi, kemudian saya kira kita sependapat bahwa kerja Jokowi luar biasa. Ini harus dilanjutkan, bukan diganti.
Kita bukan milih perubahan yang nggak jelas, yang belum pasti. Kita milih sebuah kepastian. Jalankan program Jokowi, teruskan program Jokowi. Hanya itu. Dibandingkan dua yang memang belum pasti itu ya. Kalau dibandingkan dua calon sisanya gitu, Prabowo, Mas Anies, kira-kira yang lebih menonjol beliau tidak punya cacat masa kerjanya, sejarahnya dia tidak terikat masa lalunya. Kedua, penampilan maupun kata-katanya bisa dipegang. Mesti merumuskan dirilah mau perubahannya apa. Saya bukan apa-apa. Kita nih gemar perubahan itu. Karena perubahan kan keniscayaan dalam kehidupan. Apalagi politik kan. Perubahan kan abadi gitu loh. Nah, cuman maksud saya kalau ngomong perubahan, perubahan dulu Ganjar sekarang Prabowo. Perubahannya bisa begitu nanti orang bilang, ya kan? Dulu rambut putih, sekarang ada di sini. Ketua Projo Jawa Barat bantah deklarasi dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Ketua DPD Projo Jawa Barat Joni Suherman membantah ada pengurus yang mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Hal ini disampaikan Joni usai pendiri Projo Jawa Barat Agung Surya menyebut sejumlah jajaran pengurus kompak mendukung Ganjar di pemilu 2024. Enggak lah, kita kan kemarin sudah konferensi daerah, konferda, itu sih bukan orang Projo, itu sih mau cari sensasi saja, mau numpang keren. Dia bukan anggota Projo, kata Joni ketika dikonfirmasi Minggu 16 Juli 2023. Joni menegaskan hasil konferda pada Minggu 9 Juli 2023 lalu adalah Projo Jawa Barat akan memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto di 2024 mendatang. Nantinya rekomendasi dukungan tersebut akan dibawa ke Rakernas 4 Projo pada Oktober mendatang. Kita karena hasil konferda mengusulkan Prabowo sama Erlangga, waktu itu pun diskusi cukup sengit lah. Ada Prabowo Ganjar, ada Ganjar Prabowo, malah ada Prabowo Gibran, tambah Joni. Lebih lanjut, Joni menyebut bahwa Projo menarik untuk digait menjelang kontestasi politik 2024 itu. Meski demikian, ia memastikan bahwa dukungan kepada pasangan calon menunggu arahan resmi dari Presiden Joko Widodo. Buat kita mah mungkin karena Projo sangat menarik ya sekarang. Kalau Projo kan bukan undernya PDIP, ini kan multi partai kalau di Projo. Kalau teman-teman mau ke Ganjar, ke Anies ya silakan, tapi jangan bawa-bawa Projo, ujar Joni. Jadi biarin dulu saja, itu kan cuma riak-riak kecil, itu juga nggak pakai atribut, nggak pakai apa, tempatnya di mana kan gitu. Kita masih solid, itu kan baru usulan, nanti yang nentuin Rakernas, sambungnya. Joni menegaskan hasil konferda pada Minggu 9 Juli 2023 lalu adalah Projo Jawa Barat akan memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto di 2024 mendatang.